Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, salah satu mahasiswa Universitas Trisakti, program studi Teknik Geologi 2019. Di dalam video ini, saya akan membahas mengenai peran penting seorang geologi atau ilmu geologi dalam program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang biasa disingkat dengan SDGs. Sebelum kita membahas mengenai peran penting seorang geologi dalam program pembangunan berkelanjutan, SDGs ini merupakan tujuan agenda pembangunan berkelanjutan yang secara resmi telah disahkan oleh para pemimpin dunia sebagai kesepakatan pembangunan global. SDGs ini dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik pemerintah, organisasi masyarakat sipil, swasta, akademisi, dan sebagainya. Dengan mengusung tema mengubah dunia kita, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, SDGs yang berisikan 17 program dan 169 target merupakan rencana aksi global hingga tahun 2030 ke depan. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden telah menandatangani Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Perpres ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak. Dalam 17 program tersebut, saya akan membahas mengenai peran penting seorang geologi pada salah satu program, yaitu Life of Line mengenai mitigasi bencana. Tentunya seorang geologis harus bisa berperan penting pada program yang telah disediakan oleh PBB dengan meminimalisir kerugian bencana. Geologi merupakan suatu orang yang bisa memahami gejala-gejala yang ada di bumi, baik di bawah permukaan maupun di atas permukaan. Indonesia terkenal sebagai negara dengan potensi bencana alam yang cenderung tinggi, lokasi geografis, sejarah geologi, dan jumlah populasi manusia merupakan salah satu faktor signifikan yang melatar belakangi hal tersebut. Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh jalur tumbukan lempeng dan patahan-patahan yang ada di bumi. Tidak hanya itu, Indonesia juga termasuk ke dalam zona cincin api Pasifik. Dari letak geografis tersebut, Indonesia sering dilanda bencana seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, letusan gunung api, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan kekhawatiran bagi kita dalam menghadapi bencana-bencana yang akan terjadi. Berdasarkan mata kuliah yang telah saya pelajari, bahwasanya bencana-bencana tersebut terjadi karena beberapa faktor. Seorang geologis bisa menggambarkan bencana-bencana yang terjadi, seperti gempa bumi yang telah terjadi, termasuk di dalamnya besaran maksimum, sebaran sesar aktifnya, dan peristiwa pengikut seperti tanah longsor, yaitu berupa proses perpindahan massa batuan atau penyusunan lereng yang terjadi akibat gangguan kestabilan tanah atau lereng. Tidak hanya gempa bumi, bencana di Indonesia seperti tsunami kerap terjadi. Tsunami terjadi akibat gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Tidak hanya itu, letusan gunung api pun kerap terjadi di Indonesia. Nah, dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita seorang geologi berperan penting dalam program ini dengan mengupayakan meminimalisir kerusakan bencana. Sebagai peneliti yang menghasilkan peta kebencanaan dan potensi hasil-hasil kebencanaan yang kemudian disajikan dalam bentuk peta. Salah satunya peta KRB atau kawasan rawan bencana yang memberikan informasi dalam bentuk peta. Peta KRB geologi ini kemudian menjadi dasar penataan ruang, infrastruktur, dan lain-lain berbasis kebencanaan geologi. Nah, di peta KRB ini atau peta kawasan rawan bencana ini meliputi beberapa peta kebencanaan seperti peta KRB gempa bumi yang di dalamnya berisikan jalur-jalur atau area sesar bumi dan patahan-patahan yang ada di bumi.
Kemudian peta KRB tsunami yang di dalamnya berisikan sumber pemicu tsunami dan gempa di bawah laut. Kemudian peta pergerakan tanah longsor yang di dalamnya meliputi peta kerentanan pergerakan tanah. Kemudian yang terakhir peta KRB Gunung Merapi yang di dalamnya memberikan informasi area terdampak dan area terlarang. Tidak hanya menggunakan peta KRB atau peta kawasan rawan bencana, peta-peta tersebut bisa didukung dengan teknologi-teknologi yang ada di zaman sekarang, seperti teknologi alat-alat pendeteksi kebencanaan. Tidak hanya itu, geologi juga bisa memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebencanaan. Hal tersebut bisa memberikan kesiapan kepada pemerintah maupun masyarakat bila mana suatu bencana terjadi, baik dari segi pembangunan, tata ruang, dan infrastruktur yang jauh dari sumber kebencanaan. Nah, jadi geologi ini mempunyai peran penting dalam pembangunan SDGs ini. Salah satunya program di bidang kebencanaan yaitu mitigasi bencana. Tidak hanya itu, geologi juga mampu berperan dalam 17 program yang disediakan oleh SDGs ini. Jadi, ayo bantu pemerintah dalam memajukan program Sustainable Development Goals ini untuk memajukan kesejahteraan Indonesia.